Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Pedi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Pedi merasa sangat senang dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Pedi dan menghadap kepadanya. Wali Pedi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Wali Pedi ketika berada di depan rumah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Pedi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. "Ayo duduk," Mbah Kiai mempersilahkan Wali Pedi duduk. Setelah duduk, Wali Pedi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Pedi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Pedi lain. Beliau lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan ataupun kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Pedi melihat wajah gurunya itu begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini, Wali Pedi langsung menangis sesungguhkan. Mbah Kiai yang melihat Wali Pedi menangis hanya tersenyum saja. Lalu beliau bilang kepada Wali Pedi, "Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar. Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat. Aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini." Wali Pedi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi, "Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai, duduklah di situ. Tunggulah teman Abah. Belajarlah kamu kepadanya. Dan yang penting, kamu manut dan jangan banyak bertanya," pesan Mbah Kiai. "Inggih Kiai," jawab Wali Pedi. "Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tongkat keimananmu. Dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikanlah salamku kepada mereka." Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Pedi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Pedi. "Sekarang kembalilah ke pondok. Nanti malam laksanakanlah apa yang aku perintahkan," ucap Mbah Kiai lalu masuk ke rumahnya. Setelah Mbah Kiai sudah tak terlihat lagi, Wali Pedi keluar dari rumah. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Pedi keluar dari rumah tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya, Wali Pedi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Pedi duduk di tepian sungai. Tiada henti hati Wali Pedi berzikir. Wali Pedi merasakan semenjak dari Malang, hati Wali Pedi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai yang mendekati Wali Pedi. Wali Pedi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. "Aku teman gurumu. Aku adalah Khidir, dan mulai saat ini aku akan mengajarimu," ucap Nabi Khidir langsung ke pokoknya. "Inggih," ucap Wali Pedi. "Ayo ikut aku," ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Pedi mengikuti dari belakang. Wali Pedi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya. Dia hanya manut saja, pasrah. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo ataupun rumah bambu dengan atap ilalang yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. "Masuklah, tempat duduk dan kamar mandinya ada di belakang," ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wali Pedi pergi ke belakang mandi, berwudu, kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Pedi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihissalam. "Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku," kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Pedi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu sharaf, nahwu, fikih, balaghah, mantik, dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis. Sedangkan ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak ada jadwal, mengalir begitu saja, dan tidak terasa 10 tahun sudah Wali Pedi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Pedi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangatlah mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini. Ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok.
Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Khidir kepada Wali Pedi sehabis sholat Isya berjamaah. Inggih, ucap Wali Pedi. Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok, ucap Nabi Khidir. Hari itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Pedi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Pedi, dan Wali Pedi masuk ke pondok tepat azan subuh berkumandang. Dan sejak saat itu, Wali Pedi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Pedi hanya pergi 10 hari, tetapi setelah kembali, ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Pedi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tak lama kemudian, Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia, menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakamannya biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Dan setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Pedi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal oleh orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu. Mereka semua ini waliullah, dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir. Wali Pedi tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepadanya, kamu sekarang menjadi wali badal ataupun wali pengganti.